dari bilangan real yang tidak kosong. Jadi sebentar, saya masang ini dulu. Siapa tadi ngecat kayaknya ada. Bentar. Oh, terlempar mungkin. Oh, Farida Ikrimatin hadir, Bu. Tulisnya biar nggak lupa. Oke, udah tulis. Bentar, saya pasang layar ada. Ini misalkan S itu adalah himpunan bagian dari R atau himpunan bagian dari bilangan real yang tidak kosong. Jadi dia nggak kosong atau ada gitu ya. Nah di sini maka yang pertama himpunan S itu dikatakan ini terbatas ke atas, dibatasi ke atas jika ada sebuah bilangan U yang anggota bilangan real sehingga S-nya itu kurang dari atau sama dengan U untuk semua ya, catatnya di sini untuk semua S anggota himpunan bilangan S besar. Jadi di sini ya, catatnya adalah untuk semua. Jadi dia terbatas ke atas di sini, dibatasi di atas, dibatasi ke atas. Jadi atasnya itu ada batasnya. Dibatasi ke atas untuk sebuah bilangan U, di mana U-nya itu lebih besar atau sama dengan S untuk semua S. Gitu ya. Jadi kalau semua anggota di dalam S itu pasti lebih kecil atau sama dengan dari U untuk sembarang U bilangan real, di mana U-nya itu nanti disebut batas atas. Upper bound ini adalah batas atas. U-nya tadi namanya batas atas. Jadi himpunan S itu terbatas ke atas apabila ada U sehingga U-nya itu lebih besar dari atau sama dengan S untuk semua S gitu ya. Sehingga U-nya tadi disebut batas atas. Nah, untuk yang kedua ini kita bahas tentang terbatas ke bawah. Himpunan S itu terbatas ke bawah jika ada sebuah bilangan W di mana W-nya itu kurang dari sama dengan S untuk semua S gitu ya. Jadi untuk semua S itu ternyata ada W yang kurang dari sama dengan S. Nah, itu berarti W-nya itu adalah batas bawah atau lower bound dari S gitu ya. Nah, sebuah himpunan itu bounded atau terbatas jika dia terbatas ke atas dan juga terbatas ke bawah. Jadi sebuah himpunan itu tidak terbatas, tidak dibatasi, ya jika kalau memang nggak ada batasnya, batas atas nggak ada, batas bawah nggak ada, gitu ya. Jadi kalau kita mengatakan himpunan itu terbatas apa enggak, dibatasi apa enggak. Nah, kalau himpunan terbatas itu berarti dia punya keduanya, batas atas, batas bawah. Kalau misal batasnya cuma atas, tapi yang bawah nggak ada batasnya, nah itu namanya setengah terbatas gitu. Jadi nggak terbatas sepenuhnya, tetapi terbatas setengah. Dari sini paham nggak ini tentang definisi dari batas suatu himpunan? Bounded ini adalah batas ya. Above itu ke atas, below itu berarti ke bawah. Jadi kalau terbatas ke bawah itu berarti dia punya lower bound ya, punya batas bawah. Kalau terbatas ke atas berarti dia punya upper bound gitu. Tentang definisi ini udah jelas? Gimana? Ada pertanyaan? Ya, Bu.
Nggak ada? Oke, itu tentang definisi dulu ya. Jadi kita memang pada dasarnya itu kita membahas tentang definisi terlebih dahulu. Jadi ini kita fokusnya itu adalah bounded ini. Untuk ini. Jadi fokusnya itu adalah ini, bounded. Itu ya. Jadi atau terbatas. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada gambar nih. Silakan diperhatikan di gambar yang paling atas. Misalkan tadi ada himpunan S, anggotanya ini ya, sepanjang ini. Ini S gitu kan. Terus di sini ini S, anggotanya sebanyak ini. Terus di sini ada upper bound atau batas atasnya. Batas atas dari S, ini sebanyak ini sebagai batas atas. Ini ada batas bawah sebanyak ini. Nah, dari semua batas atas, ini pasti ada batas atas yang terkecil, gitu ya. Batas atas yang terkecil di sini. Ini batas atas yang paling kecil itu disebut dengan sub. Sub itu supremum. Jadi dia supremum dari S. Nah, sedangkan dari himpunan batas bawah ini kan himpunannya ada banyak. Ada batas bawah yang terbesar. Terbesar kan berarti di sini ini infimum berarti ya. Jadi ada supremum dan juga infimum. Gitu. Gini ya. Jadi batas atas yang terkecil itu namanya supremum. Batas bawah yang terbesar itu namanya infimum, gitu ya. Ini udah ada, ini gambarannya begini. Jadi ini misalkan S itu adalah himpunan bagian tak kosong dari R. Jika S itu terbatas ke atas, maka ada sebuah U, sebuah nomor U, sebuah angka U yang dikatakan supremum atau ya monggo Pak, supremum atau yang disebutkan dengan batas atas terkecil, least upper bound. Jadi batas atas terkecil. Nah, kalau ada batas atas terkecil yang disebut dengan supremum, itu berarti yang pertama ada U, di mana U itu sebagai upper bound dari S. Dan ada V, V ini adalah sebuah upper bound dari S, maka U-nya itu kurang dari sama dengan V. Jadi upper bound-nya atau batas atasnya itu kan ada banyak. Nah, misalkan ini ada V, sembarang batas atas. Nah, maka U-nya itu akan kurang dari atau sama dengan V. Maka U ini tadi disebut dengan supremum, gitu ya. U itu juga batas atas, tapi dia lebih kecil daripada batas atas yang lainnya. Terus definisi yang kedua, jika S itu terbatas ke bawah, terus ada W. W itu adalah batas bawah yang terbesar, greatest lower bound ya. Nah, kalau dia greatest lower bound, maka ini ada W sedemikian. Kalau W-nya tadi kan termasuk dalam lower bound ya, atau termasuk dalam batas bawah. Nah, ada T, sembarang T dari S, maka T-nya itu kurang dari atau sama dengan W. Jadi W itu pasti selalu lebih besar atau sama dengan T untuk sembarang T batas bawah. Jadi W itu adalah batas bawah yang terbesar. Intinya gitu. Jadi infimum itu adalah batas bawah terbesar, supremum batas atas yang terkecil. Jadi kalau digambarkan dalam grafik seperti ini. Oke, dari definisi batas atas, batas bawah, supremum, dan juga infimum, ada pertanyaan tidak? Belum. Oke, jelas ya berarti ya. Kita lanjut dulu. Ini tadi baru definisi ya. Jadi definisi ini kalian harus memahaminya. Lanjut. Nah, dari definisi 1 dan juga definisi 2, ini didapatkan ada lemma di sini. Lemma yang pertama itu adalah sebuah angka U itu adalah supremum dari sebuah himpunan tak kosong S jika dan hanya jika U itu memenuhi kondisi berikut ini. Jadi U itu dikatakan supremum. Jadi ini U itu supremum apabila di sini kalau U-nya lebih besar atau sama dengan S.
S-nya tadi anggota himpunan S tadi ya. Dia supremum kalau U-nya itu lebih besar atau sama dengan S. Dan juga jika ada sebuah bilangan yang lebih kecil daripada U, misalkan ada, nah maka V itu bukan batas atas, tetapi V itu adalah kurang dari S gitu. Berarti kemungkinan yang lebih kecil dari U itu bukan batas atas, tapi yang lebih kecil dari U itu adalah S atau kurang dari S kayak gitu. Gitu ya. Jadi misalkan U itu selalu lebih besar atau sama dengan S, lebih besar dari semua S, lebih besar atau sama dengan dari semua S. Terus kalau misalkan ada bilangan yang bukan S, tapi masih lebih kecil dari U, maka dia itu adalah bilangan itu pasti kurang dari S sendiri gitu. Jadi nggak ada batas atas yang lebih kecil daripada U, karena U itu udah batas atas yang paling kecil gitu ya. Ini mirip juga sih dengan definisi tadi. Terus sekarang lemma selanjutnya adalah sebuah batas atas U dari himpunan bagian tak kosong adalah supremum jika dan hanya jika untuk setiap epsilonnya lebih dari 0, maka ada S epsilon anggota S yang memenuhi. Jika U dikurangi epsilon, maka dia akan kurang dari S epsilon. Gitu. Jadi memang jarak antara U dengan S epsilon itu memang sangat kecil gitu ya. Epsilon itu adalah sembarang bilangan positif terkecil. Itu biasanya dilambangkan dengan epsilon. Ini kalau yang kemarin kalkulus pasti dapat ini ya. Terus sekarang ini, sifat kelengkapan dari bilangan real. Untuk setiap bilangan himpunan bagian dari bilangan real, maka dia pasti memiliki upper bound atau batas atas dan juga memiliki sebuah supremum yang merupakan anggota bilangan real. Jadi kalau misal nih ada himpunan bagian dari real, nah di situ pasti dia punya batas atas atau memiliki supremum dari real, gitu ya. Di sini dulu, ini lemma ini bisa muncul akibat adanya definisi. Dari lemma ini ada yang ditanyakan nggak tentang lemma ini? Ini masih terkait dengan supremum. Supremum ini biasa ditulis dengan sub SUP. Ada yang ditanyakan? Ya, yang silakan. 2.3.6 tadi gimana, Bu? Oke, 2.3.6. Jadi misalkan saya gambarkan dulu ya, tak ganti pennya. Kalau yang 3 sama 4, lemma 3 sama 4 udah jelas ya. Sekarang yang 236. Ini apa ini? Bunyi lagi, bentar. Nih. Dua titik 3.6. Jadi ini namanya sifat kekomplitan atau sifat kelengkapan dari bilangan real. Jadi ini sifat kelengkapan dari bilangan real ini adalah opennya belum aktif lagi. Bentar. Oke, sifat kelengkapan dari bilangan real ini untuk setiap himpunan tak kosong dari bilangan real. Jadi ini misal ada himpunan tak kosong, ini ada himpunan ya, himpunan tak kosong dari bilangan real, maka memiliki sebuah upper bound. Jadi kalau misal dia merupakan himpunan, dia himpunan bilangan real ini, himpunan tak kosong itu berarti himpunannya punya anggota nih, misal anggotanya siapa gini ya, ini ada himpunan punya anggota, ini himpunan bilangan real, maka pasti memiliki sebuah upper bound, paling enggak dia pasti memiliki sebuah upper bound atau memiliki batas atas
dan juga memiliki supremum di bilangan real. Misalkan ini ada himpunan gini, bilangan X sedemikian rupa sehingga X-nya kurang dari 3, terus X-nya elemen bilangan real, misal gini ya. Misal ini ada himpunan kayak gini, ini kan himpunan tak kosong ya. Dia himpunan bilangan real dengan ketentuan X-nya kurang dari 3. Nah, pasti dia memiliki batas atas. Pasti dia memiliki batas atas dan juga memiliki sebuah supremum. Batas atas dan juga supremumnya itu juga anggota bilangan real gitu loh maksudnya. Batas atas ini ya termasuk bilangan real. Paham nggak? Iya, paham, Bu. Oke. Udah ada pertanyaan lagi nggak tentang 2, 3, 6 dari sifat kelengkapan dari bilangan real? Jadi bilangan real ini sifat kelengkapannya adalah kalau ada himpunan bilangan real, himpunan yang punya anggota ya, itu